Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Pagi ini saya ingin membahas mengenai satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat diperlukan oleh tanaman sahabat maupun tanah sahabat. Karena banyak sahabat yang bertanya di kolom komentar mengenai permasalahan tanamannya. Kebanyakan berkata, "Pak, mengapa tanaman saya kerdil? Pak, mengapa tanaman saya buahnya kecil? Pak, mengapa daun tanaman saya menguning?" Nah, selain kekurangan unsur hara atau mungkin serangan hama, nah ini satu hal yang kadang-kadang jarang kita cermati sahabat. Jadi kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium ini ciri-cirinya sangat mirip dengan serangan hama atau kekurangan unsur hara lainnya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak sahabat untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi apabila tanaman kita kekurangan asupan kalsium. Gejala-gejala umum apabila tanaman kekurangan kalsium sahabat, yang pertama adalah dari perakaran sahabat. Perakaran biasanya akan kurang berkembang apabila media tanam kita kekurangan unsur kalsium. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah mulai mempengaruhi batang sahabat. Jadi dia menyerangnya dari bawah, pertumbuhan paling basic yaitu akar, kemudian ke batang yang terlihat kurus, kemudian pertumbuhan terhambat seperti terlambat, kerdil. Kemungkinan juga gugur pada bunga juga bisa diakibatkan oleh kekurangan kalsium. Kemudian ketika berbuah maka buahnya ini akan ukurannya mini sahabat. Nah, kalaupun berbuah dengan ukuran yang cukup tapi biasanya kulitnya terlihat pecah sahabat, seperti itu. Kemudian juga ada busuk ujung buah. Nah, biasanya ini pohon tomat atau tanaman tomat sahabat, bila berbuah di bagian pantat buahnya itu membusuk. Nah, salah satu kemungkinannya adalah karena kekurangan kalsium sahabat ya. Kemudian juga pada daun biasanya mengalami perubahan warna pada tepi-tepinya. Ini disebut juga sebagai klorosis sahabat, berubah menjadi kuning. Dan banyak sekali kerugian lainnya, terutama di daya tahan tanaman kita yang sangat lemah sahabat. Jadi kalau kekurangan kalsium ya daya tahan tanaman kita menjadi lemah seperti itu. Nah, kemudian sahabat, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kekurangan kalsium ini sahabat. Nah, sebenarnya ada 5 sumber kalsium. Ada 5 ya sumber kalsium yang bisa kita temui di sekitar kita, mungkin setiap harinya, yang kita tidak sadari sahabat. Jadi apa itu? Yang pertama tentu saja adalah kulit telur sahabat. Jadi kulit telur ini sudah umum sekali sahabat ya. Saya rasanya sudah tidak perlu lagi menjelaskan seperti apa cara mengolahnya. Akan tetapi oke lah, saya akan jelaskan begini sahabat. Jadi untuk mengolah kulit telur ini sahabat, menjadi penyedia kalsium bagi tanaman, tidak bisa kita sederhanakan dengan cara kita tanam kulit telur atau kita taburkan kulit telur di media tanam kita, enggak. Jadi penyerapannya itu akan lama mas sahabat. Jadi begini, lebih baik kita menggunakan kulit telur yang sudah kita jemur, kemudian kita hancurkan menjadi serpihan kecil atau bubuk. Nah, itu bisa kita campurkan ketika kita membuat media tanam sahabat. Jadi bukan ujuk-ujuk ketika tanaman sudah tumbuh. Jadi itu kesannya akan membuat terlambat diserapnya unsur kalsium dari si kulit telur. Jadi kita bikin sebagai powder, kemudian kita berikan ketika kita awal meracik media tanam. Nah, itu lebih efektif untuk memberikan nutrisi kalsium pada tanaman yang akan kita tanam. Dan kulit telur ini juga sahabat bisa rebus, kemudian sahabat godok. Kemudian setelah mendidih, sahabat bisa dinginkan, dan airnya setelah dingin sahabat bisa siramkan ke tanaman. Ini juga efektif karena ketika direbus, cangkang telur akan mengeluarkan sebagian kecil sebenarnya dari unsur kalsium yang ada di cangkangnya. Kemudian yang kedua, kapur tulis sahabat. Ya, kapur tulis untuk blackboard ya. Jadi ini juga unsur penyusunnya adalah kalau nggak salah itu kalsium karbonat. Jadi ini juga sama dengan dolomit, jadi bisa menggantikan dolomit sahabat. Jadi caranya sahabat bisa hancurkan, kemudian sahabat bisa juga aduk atau campurkan di media tanam seperti itu. Atau mungkin bagi sahabat yang malas, sahabat bisa masukkan saja kapur tulisnya secara utuh ke dalam media seperti ini. Cuit, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah susu sahabat. Jadi susu ini mengandung kalsium yang begitu tinggi dan cepat sekali untuk diserap oleh tanaman sahabat. Jadi secara efektif biasanya saya semprotkan, bukan kocorkan akan tetapi semprotkan. Karena kalau saya kocorkan, saya khawatir itu membuat keasaman tanah menjadi meningkat seperti itu. Nah, kemudian Pak, bagaimana susu kan mengandung laktosa, mengandung fat, apakah itu nggak berbahaya Pak? Enggak, saya bilang enggak. Karena residu laktosa maupun fat itu bisa secara alami dicuci oleh alam. Itu pun bisa mengakibatkan juga peningkatan asam amino, penyerapan asam amino di tanaman kita sahabat. Kemudian yang keberapa ya sekarang? Yang keempat sahabat. Jadi
Yang keempat ini ada yang namanya makanan yang sangat kita familiar di telinga kita, juga kita pasti sering makan ini, yaitu tahu sahabat. Nah, tahu juga merupakan sumber kalsium yang sangat baik bagi tanaman sahabat. Akan tetapi di sini saya belum pernah membuat video bagaimana cara mengolah tahu menjadi pupuk kalsium. Nah, mungkin di episode ke depan saya akan membuat pupuk kalsium dari tahu ini sahabat. Jadi harap tunggu video-video dari Bali Organik TV, karena di sini selalu ada ilmu yang tidak ada habisnya. Karena selama 5 tahun saya full organik berkebun, banyak sekali formula yang saya coba di kebun ini sahabat. Kemudian yang kelima sahabat, yang kelima adalah yang kemarin, ya, tulang ikan, kepala ikan, bahkan tulang ayam pun bisa menjadi sumber kalsium bagi tanaman kita dengan cara diolah terlebih dahulu sahabat. Jadi sahabat yang belum menyaksikan video kemarin, silahkan sahabat saksikan video mengenai pembuatan pupuk organik dari kulit nanas yang kita mixing dengan kepala ikan. Nah, mengapa ikan, tulang ikan, kemudian juga tulang ayam, sebenarnya ini juga bisa menjadi suplai kalsium kepada tanaman kita, karena emang kalsiumnya tinggi sahabat. Akan tetapi begini sahabat, ketika sahabat tidak bisa mengolahnya secara tepat, maka kalsium yang berada di sini di bahan ini akan lambat sekali untuk bisa diserap oleh tanaman. Bahkan bisa menyebabkan pH tanah menjadi turun apabila kita salah dalam mengolahnya. Nah, caranya seperti ini, pada umumnya caranya seperti ini ya. Jadi tulang ikan itu bisa kita godok, bisa kita bisa kita rebus sampai mendidih, kemudian dalam kurun waktu yang lama sehingga unsur kalsiumnya diharapkan bisa luruh di air. Kemudian ketika dingin, sahabat bisa tambahkan bahan organik yang lain, kemudian sahabat fermentasikan. Nah, hasilnya inilah yang menjadi pupuk cair yang dominan kalsium. Dan untuk tulang ikan ini juga kita bisa gunakan sebagai tepung ikan. Nah, tepung ikan ini juga bisa kita gunakan sebagai penyedia unsur kalsium bagi media kita. Oke, cukup sekian saja video saya kali ini. Rasanya cukup. Apabila ada sumber kalsium lainnya yang sahabat bisa dapatkan di sekitar rumah sahabat, silahkan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa, jangan lupa menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.